kita lanjut ke penanya berikutnya. Mungkin kita bisa pilih dari Bapak Choirul Anwar. Halo, Pak Choirul Anwar. Halo, selamat sore, Pak. Selamat Ya, sore. selamat sore, Pak. Kedengaran suara saya, Pak ya? Jelas banget, Pak. Oh iya, Pak. Oh, jelas. Mohon info, Pak ya. Saya masih Ubview. Eh, Kalau hubungan moving average dengan eh, antara saham yang apa? Volume yang uptrend, saham yang uptrend apa ya? Jadi kita kan masih bingung nih. Jadi eh, bingungnya korelasinya dengan eh, moving average sama chartnya itu seperti apa gitu. Yang tadi di chart itu ya, Pak, di Iya, volume iya. ada moving average-nya ya. Jadi kita masih Oke. bingung penggunaan moving average-nya sendiri itu seperti apa sama eh, kenaikan chart maupun downtrend-nya itu seperti apa gitu. Kita masih bingung, Pak. Oke, oke. Oke, saya share lagi ya, Pak, untuk sistem host-nya. Baik. Oke. Ini saya balikan ke multi chart. Ini saya hilangkan dulu. Oke. Nah, ini tadi kalau nggak salah di chat juga ada yang tanya, Pak Chandra, gimana Ya. cara bikinnya grafiknya bisa set by set ya? Ini sekalian Oke. aja, sekalian saya jawab pertanyaan dari Pak Khoirul ya. Nah, ini Boleh, boleh. di multi chart, di kolom sebelah kanan bawah ini ada untuk kita mengatur posisi chart yang mau kita gunakan. Apakah kita mau pakai satu layar seperti ini aja, atau dua seperti tadi atas bawah, atau tadi kanan kiri, atau beberapa seperti yang saya pakai tadi, Pak. Nah, artinya yang seperti ini nih, yang kirinya ada dua, kanannya ada satu gitu, Pak. Oke, kita pakai yang ini dulu aja, untuk yang Pak Khoirul ya. Nah, ini kan tadi yang saya pakaikan untuk 20 ya, Pak. MA20 di sini. Ini artinya bukan pergerakan harga, Pak, MA-nya, tapi rata-rata volume yang terjadi dalam periode 20 hari. Dia rata-ratanya berapa? Kalau kita lihat pakai di multichart ini pakai apa namanya? Data information di volume ini dalam periode 20 hari itu ada sekitar 521.000 lot untuk volumenya. Artinya kalau dalam harian dia masih di bawah itu, ya dia masih normal-normal aja, belum ada lonjakan. Kecuali hariannya dia sudah di atas itu untuk beberapa hari ke depan. Artinya ada lonjakan volume di situ, Pak. Karena 20 hari itu kan cukup panjang ya kalau di market, kita hitung pakai hari market 1 bulan artinya. Kira-kira itu sih Pak Koirul korelasinya. Oh, baik, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak Nurdin. Iya, sama-sama Pak Koirul. Siap. Nah, ini kita sedang menuju penghujung acara kita pada hari ini. Mungkin kita langsung lanjut ke spesial sesi nih, Pak Nurdin nih. Udah siap belum, Boleh, Pak boleh, Nurdin? Oke, nah di sesi boleh. ini kita minta insight atau pandangan Pak Nurdin terhadap saham-saham yang telah dimiliki oleh teman-teman Mirai Aset nih. Jadi teman-teman boleh nanti bertanya, bukan bertanya, teman-teman boleh tinggal nanti tulis aja di chat saham apa yang ingin dianalisa oleh Pak Nurdin. Nanti tinggal aku pilih satu atau dua saham mungkin ya untuk Pak Nurdin analisa. Oke. Ini nanti aku bakal pilih yang paling Disclaimer banyak. on ya. Disclaimer on ya, Tetap ini buat disclaimer on edukasi ya. only loh. Betul. Oke, lanjut dulu. Ini cukup banyak munculnya. Oke, kayak tiga ya Pak. Nggak apa-apa kalau tiga Pak. 3 nggak apa-apa. Siap. Oke. Oke, Sambil boleh Pak di... Chandra sambil Pak Chandra nunggu mau milih saham apa, ini nanti Mhm. saya share juga tampilan yang Excel untuk averaging ya Pak. Boleh, boleh. Karena tadi kan infonya udah di-share juga sama Pak Mike. Nah, ini Ya, saya tampilkan dulu kira-kira nanti gimana cara inputnya. ya. Oke, nah Boleh, ini sih. Oke, silakan nah ini boleh tampilannya berhenti. seperti ini. Tampilannya seperti ini Pak Chandra.
Jadi kalau Oke. kita tadi udah tahu trennya, kemudian kita galau mau averaging down atau cut loss, nah tinggal dihitung-hitung dulu deh sama sahabat Mirai Aset. Punya modal berapa, ini nanti di-input untuk averaging down. Ini nanti Oke. dua ini akan otomatis kalau kita sudah input harganya di sini untuk averaging down. Ini kita harus tentukan mau averaging down-nya di harga berapa, 10 juga tergantung ya lotnya berapa, ini di input manual. Ini yang biru ini nanti dia sudah otomatis akan menghitung. Yang biru itu sudah otomatis akan menghitung. Tapi tadi kalau kita mau averaging seperti ini, tadi kita harus tahu trennya dulu. Kalau memang ada pembalikan arah dan itu ada potensi untuk mempersingkat kita exit dari apa namanya, dari kesangkutan lah ya. Mhm. Monggo silakan dihitung-hitung pakai ini, disiapkan dananya. Nah, di sini nanti akan kelihatan total dananya berapa yang kita gunakan, Pak Chandra. Jadi Siap. nanti dari apa namanya, dari total dana dan harga averaging yang akhirnya terbentuk setelah kita averaging, berapanya profit loss-nya kita, gitu Pak Chandra. Jadi Oke. buat nasabah dan sobat-sobat Mirai Aset lebih aware pakai sistem averaging down. Karena butuh modal di sini Pak Chandra. Siap. Oke, itu aja sih cara penggunaannya. Mudah-mudahan berguna. Mhm. Nanti tinggal bisa diulik-ulik lagi oleh teman-teman ya, begitu dapat Boleh, Excelnya ya. silakan. Ya. Bisa Oke, sudah banyak yang masuk nih. Aku pilih 3 aja saham-sahamnya yang mungkin bisa dianalisa ya. Ini aku pilih saham yang agak jauh dari IPO ya, biar bisa kita lihat dari trennya. Nah, udah cukup, aku udah pilih kok. Nggak usah ketik lagi, nggak apa. Oh, udah cukup. Oke, yang pertama, boleh Pak untuk ICBP. Bagaimana pandangan Bapak? Oke, ICBP ya. Oke, ICBP. Ini saya kembalikan chartnya dulu ya Pak. Boleh, boleh. Chart. Oke, kode sahamnya ICBP. Oke. Nah, ini untuk ICBP nih, Pak Chandra nih, ICBP. Mhm. Oke, ini kita lihat dari daily-nya dulu ya. Ya. Dari daily, oke. Tadi kita balik ke bahasan tren. Di sini dia ada low, di sini juga ada low nih, ada low, low, kemudian low di sini. Ya. Artinya mulai dari atas sini sampai bawah dia downtrend kan sebetulnya. Kita tarik trennya dulu pada saat dia downtrend. Apakah betul dia downtrend? Tadi yang pertama, oke. Kalau kita tarik ke titik yang ini, artinya kan dia sudah kelewat sama candle-nya ya Pak. Ya. Oke, artinya kita tarik sini kan juga nggak berfungsi. Kita tarik di titik yang tertinggi di sini juga sama, sudah breakout. Nah, kita tarik yang di sini juga sama nih, udah breakout sebetulnya di sini Pak, di awal nih. Breakout awalnya di sini, kemudian kita tarik lagi di sini Pak. Betul breakout nggak nih? Karena sini masih ada high-nya juga nih. Oke, udah dua ya, itu breakout. Oke. Artinya di area yang ini sudah berbalik arah, masuk ke dalam Tren. uptrend. Tadi uptrend ada dua susunan kan, harus ada low-nya lebih tinggi, dan di hari berikutnya juga low-nya harus lebih tinggi. Ini masih uptrend sebetulnya. Nah, ini untuk MA-nya mengganggu nggak Pak Chandra? Aku sih nggak apa-apa, Pak. Aku Nggak nggak apa-apa masalah ya, sih. nggak masalah ya. Oke. Oke, artinya kita tarik lagi dari trennya. Syaratnya adalah dua titik terendah yang kita hubungkan. Yang pertama di sini, oke, ini nih, yang biru ini sudah kita tarik, kita udah dapat tuh trennya. Artinya dia masih uptrend kan, karena di Betul. sini juga dua kali nih dia nguji trend line-nya kan nggak jebol juga kan, ini masih uptrend. Hmm. Kalau dari sisi trend line, nah kita tinggal lihat polanya juga nih, ada yang menarik di sini Pak Chandra. Kalau kita, ini saya hapus dulu biar nggak terlalu mengganggu. Ada pola yang menarik di sini. Menurut saya ya, pada saat Ya. uptrend, dia ada sedikit tarik napas lah kalau buat saya di sini. Nah, ini kita tarik. Oke. Yang pertama, ini yang kedua kita tarik ke sini.
Ini untuk yang pendek-pendek. Oke. Ini kalau kita gambar-gambar kayak gini harus sabar nih, teman-teman semua. Oke. Oke ya, ini udah ketemu trennya yang di sini nih, saya perbesar. Nah, pada saat dia tren naik seperti ini, kemudian ada koreksi sedikit, buat saya koreksi wajar, tapi breakout. Nah, kalau buat saya ini pola bullish pennant, karena sini masih segitiga yang sama kan. Nah, kita tinggal lihat targetnya aja. Targetnya ini kita tarik dulu nih, Bapak-bapak, apa namanya, Sobat Nersia semua. Kemudian kita tarik trend line. Simpelnya ya, simpelnya kalau berdasarkan teori seperti ini. Oke. Kelihatan nggak ya garisnya? Agak samar sih, Pak. Samar ya? Iya. Samar berarti saya coba tarik dari sini aja deh. Dari titik tertinggi ini kita tarik ke tadi garis yang kita tarik di 7750-an. Oke, sudah. Ini saya hilangkan dulu rek extension-nya. Kemudian kita pindah pada saat dia breakout. Nah, dia breakout-nya tadi itu di sini ya. Sini breakout-nya. Nah, sini breakout-nya nih. Oke, ini breakout-nya. Ini breakout-nya sudah kita tarik, Pak. Nah, ini kira-kira untuk proyeksi pergerakan harga dari si ICBP. Kalau dari pola pendek yang tadi kita cari, harusnya di 8750 sudah touchdown targetnya. Target. Betul, Oke. Pak. Gitu. Nah, kemarin kan juga sempat dia kalau nggak salah nyentuh kan di sini nih. Hack-nya ya. Oke. Nggak bisa tembus ya? Ini juga sama. Iya, nah ini juga sama Pak. Ini udah hampir pola satu. Kita tarik aja seperti yang saya tarik ini Pak. Higher-nya sudah langsung tarik garis, low-nya juga tarik. Tinggal amatin nanti secara volumenya seperti apa nanti. Oke. Siap. Nah ini kan volumenya kan juga udah mulai menurun kan, karena dari higher-nya secara target yang tadi memang udah tercapai, tapi volumenya kan nggak mengikuti untuk dia terus lanjut. Oke. Siap. Gitu, Pak. Tapi kalau kita mau tarik tren panjang ya kita ngambilnya dari sini. Tapi kalau kita tarik ke atas, apakah memungkinkan untuk jangka pendek tercapai? Itu aja sih. Karena kalau saya untuk technical kita targetingnya yang realistis. Jangan terlalu panjang juga, ya jangan terlalu pendek juga. Oke. Gitu. Kita lanjut ke saham berikutnya nih Pak Nurdin. Ya, Ada silakan. yang rame BRIS, Pak. BRIS. Gimana tuh, Pak? BRIS ya. BRIS, oke kita tarik. Nah, ini seru juga nih kayaknya BRIS nih Pak Chandra nih. Waduh, kayak menarik nih ya. Kayaknya menarik juga sih. Ini tapi tadi ya tetap kita identifikasi dulu kan berdasarkan materi kan ini ada low di sini. Ada low lagi di sini. Sorry. Ini ada low di sini. Kemudian low juga di area ini kan cukup banyak nih. Artinya sebetulnya dia bergerak di area downtrend-nya kan. Nah, ini nih low-nya nih. Oke, ini secara trend low nih. Oke, kalau tren apa namanya downtrend yang kita tarik adalah higher-nya nih Pak. Titik tertinggi yang pernah ada itu yang kita tarik untuk mengidentifikasi apakah nanti ke depannya si BRIS ini masih bergerak di area downtrend-nya atau ada pembalikan arah. Oke, kita tarik dari yang sini aja. Oke, ini yang pertama. Oke. Oke. Oke, ini yang kedua. Nah, ini kedua agak seru nih, udah mulai mau agak breakout lagi nih. Ya. Iya. Tapi kalau kita ambil pola yang itu, dia masih di area satu ya, Pak. Kalau kita ambil pola yang pendek di sini nih. Belum kena ya. Belum berhasil Betul. tembus. Betul. Nah, ini kita kombinasi tadi dengan support and resistance-nya aja. Support and resistance-nya. Artinya kan di sini ada low yang terdekat sama di sini ya. Nah, di sini ada higher-nya juga. Sudah.
Nah, saat ini kalau bagi saya BRIS bergeraknya di area sini, Pak. Selama dia tidak bisa breakout dari 1530-an 1535. lah ya, atau Oh ya, 1540-an di area itu. Jadi agak tipis ya. 1410 sampai 1540-an lah. Siap. Tadi tinggal dikonfirmasi sama volumenya ya. Kalau volumenya semakin hari semakin meningkat terus, ya Hmm. tinggal di watch saja resistennya. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, Pak. Ada PTDU, Pak. Kayaknya lagi rame juga nih, Pak. Ini seru Gimana juga tuh, nih Pak? kemarin nih. Ini juga saya cek lihat-lihat juga nih kemarin nih. Nah, ini oke. Oke, ini grafiknya ya, Ya. PTDU. Sama kita identifikasi trennya juga sebetulnya, Pak. Hmm. Secara tren, PTDU sebelumnya bergerak di area downtrend. Ya. Secara trennya, Pak. Oke, secara tren nih kita tahu. Oke, tadi secara teori juga sama, kita tarik kalau untuk downtrend itu titik tertingginya. Oke, sini ada, sorry. Oke, nah ini sudah, kita tarik lagi. Oke, sudah breakout artinya untuk PTDU nih, Pak. Ya. Nah, ini yang menarik adalah di sini dia area subway kan untuk PTDU, Pak. Nah, di sini sampai dengan di sini. Ini area subway di 53 sampai 73. Nah, dari 53 sampai 73 ini kalau kita tarik targetingnya secara proyeksi tipis sih sebetulnya, Pak. Nah, sorry. Saya agak silau di area terbuka soalnya. Oke, nah ini. Ini untuk target-target pendeknya sebetulnya udah tercapai. Tapi Oke. PTDU kan sebetulnya bergeraknya panjang trennya, Pak. Artinya di sini yang flagnya, apa namanya, kalau kita tarik cup and handle-nya mungkin lah ya. Paling singkatnya di area ini nih, paling singkatnya. Area ini. Artinya kita harus tarik dari titik yang ini, yang high di sini nih, sampai di bawah ini yang kita tarik Pak Chandra, untuk targetingnya nanti kalau misalkan si PTDU-nya masih naik. Kalau kita nggak mau repot tarik-tarik garis kayak tadi, ya kita tinggal hitung aja. Dari 127 ini kita kurang 53, itu selisihnya. Itu yang kita lipatkan pada saat dia breakout lagi nanti. Oke. Gitu. Jadi potensial targetnya masih agak jauh Iya, ya. Dengan betul. kondisi dia berhasil bertahan yang di Di garis 127-nya dulu. 127 ya. Di 127-nya dulu Pak Chandra. Dia masih Oke. bisa oke di situ, survive, volumenya stabil atau cenderung naik, ya sudah. Hmm. Berarti kalau besok tiba-tiba dia turun di bawah 125 misalnya, let's say dia penutupan di bawah 125, berarti udah Hmm. patah tren, Pak, atau gimana? Kalau patah trennya belum ya. Kalau patah trennya itu Oke. nanti di kisaran ini sih, nih Pak Chandra nih. Oh, jauh juga ya. Ya, lumayan jauh di 98-an sampai 96-an. Hmm. Dia balik lagi ke arah yang garis ini. Garis yang orange Oke. ini nih. Jadi tadi perlu diperhatikan angkanya mungkin bisa saya bulatkan 100 sama 127 kali ya, Pak ya. Ya, Ya. untuk range berarti Pak Chandra ya. Nah, ini kan volume juga udah mulai menurun kan. Jadi cukup hati-hati ya. Betul, betul Pak Chandra. Awas jadi tukang cuci piring ya. Betul, khawatirnya itu. Oh, iya. Jadi buat teman-teman yang sudah megang saham apapun itu, tetap lihat juga chartnya gimana, volumenya gimana. Lalu kalau pakai bandarmologi misalnya, lihat juga ya mungkin dia asesi akumulasi atau distribusi ya, itu yang lebih detail. Nanti mungkin teman-teman lebih paham di area sana. Ya. Oke. Mungkin itu aja nih Pak untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Oke. Nurdin atas materinya dan tanya jawab kita yang sangat interaktif Pak. Ya, sama-sama terima kasih juga Pak Chandra dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Mirai Aset semua. Mudah-mudahan dari materi yang tadi saya sampaikan berguna bagi sahabat-sahabat Mirai Aset semua. Oke, saya kembalikan ke Bapak Michael. Silakan Pak Michael, waktu dan tempat. Oke, baik. Terima kasih Mas Chandra, Pak Nurdin, luar biasa ya, sahabat Mirai Aset untuk ilmunya hari ini. Tadi saya sudah bantu lewat admin
sudah dikirimkan untuk tadi apa tuh Excel-nya Pak Nurdin mengenai average plan trade dan investment ya Pak Nurdin ya, betul ya. Lalu kemudian ada yang request juga, saya belum datang yang minggu kemarin, nggak apa-apa, untung adminnya baik ya, Oh, dikirimin adminnya lagi baik. tuh trading plan book-nya lagi tuh, jadi 2 kali dikirim tuh. Jadi kalau misalnya nanti yang sudah registrasi dari awal pasti sudah terdaftar dan pasti sudah langsung dikirimkan oleh adminnya. Oke, terima kasih Pak Nurdin dan Mas Chandra buat hari ini, dan buat sahabat Miraset yang tadi ketinggalan sesi 1 sama Andi Senjaya atau sama Pak Nurdin di tengah-tengah gitu ya, jangan lupa kita akan ketemu lagi minggu depan, di minggu ketiga, nggak kerasa udah minggu ketiga, dan buat teman-teman jangan lupa nanti ada sesi kedua Michael Yo jam 4 sore, lebih tepatnya 44 menit lagi, pokoknya stay tune, nanti tetap registrasi, harus benar emailnya, supaya nanti kalau ada sesuatu seperti ini tuh bisa langsung dikirimkan ke alamat email yang sudah diregistrasikan. Baik, terima kasih semuanya Pak Nurdin, sahabat Miraset, Mas Chandra, terima kasih. Terima kasih semuanya, selamat siang. Siang, dadah. Bye, selamat siang. Terima kasih Pak Mike.